Halo, perkenalkan kami dari kelompok Coklat Shift B Angkatan 2023. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai evaluasi yang kami lakukan selama membuat sediaan tablet konvensional. Evaluasi yang kami lakukan terdiri dari IPC atau In-Process Control dan EPC atau End-Process Control. Selamat menyaksikan! Uji daya alir dilakukan untuk melihat apakah granul yang dihasilkan memiliki daya alir yang baik. Syarat daya alir granul yang baik adalah kurang dari 10 gram per detik. Dari evaluasi untuk 3 replikasi granul, didapatkan hasil 8,2 gram per detik, 8,25 gram per detik, dan 9,32 gram per detik. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga replikasi memiliki daya alir yang baik. Sama seperti daya alir, sudut diam dilakukan untuk melihat apakah granul memiliki daya alir yang baik atau tidak. Hasil granul yang telah jatuh dari alat flow tester dan membentuk kerucut diukur tinggi dan diameternya untuk mencari tan alfa. Syarat untuk sudut diam adalah kurang dari 20 derajat sangat baik, 20-30 derajat baik, 30-40 derajat cukup, dan lebih dari 40 derajat sangat buruk. Didapatkan hasil sudut diam untuk ketiga replikasi granul adalah sebesar 28,5 derajat, 29,30 derajat, dan 28,9 derajat, menunjukkan bahwa granul memiliki daya alir yang baik. Uji kompresibilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu bahan, khususnya granul atau serbuk, untuk dikompres menjadi bentuk yang padat dan stabil saat diberi tekanan. Kompresibilitas sendiri dicari dengan menggunakan rumus indeks kompresibilitas atau Kerr index dengan mencari bobot nyata dan bobot manfaat dari granul terlebih dahulu. Syarat untuk Kerr index adalah 12-16%. Uji kadar air dilakukan untuk melihat apakah granul memiliki kadar air yang tinggi. Karena jika granul memiliki kadar air yang tinggi, dapat membuat pertumbuhan jamur dan mikroba lebih cepat. Syarat kadar air yang baik adalah kurang dari 5%. Dari ketiga replikasi granul, didapatkan hasil 4,8%, 3,98%, dan 4,1%. Hal ini menunjukkan bahwa granul memenuhi syarat uji kadar air. Uji keseragaman ukuran dilakukan untuk melihat apakah tablet memiliki ukuran yang seragam atau tidak. Tablet diukur ketebalan dan diameternya, lalu dicari aspek rasionya dengan cara tebal dibagi diameter. Kemudian, dari aspek rasio tersebut, dicari simpangan baku, rata-rata, dan persen CV-nya. Syarat ukuran tablet, kecuali dinyatakan lain, diameter tablet lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet, dan persen CV kurang dari 5%. Hasil yang didapatkan, tablet memiliki persen CV 0%, yang artinya tablet memiliki ukuran yang seragam. Uji keseragaman bobot dilakukan untuk melihat apakah tablet memiliki berat yang seragam atau tidak. Diambil 10 sampel acak dari tablet, lalu ditimbang satu persatu. Kemudian dicari simpangan baku, rata-rata, dan persen CV-nya. Syarat uji keseragaman bobot tablet adalah tidak lebih dari 2 tablet menyimpang dari bobot rata-rata kolom A, dan tidak ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata kolom B dan persen CV kurang dari 5%. Hasil yang didapatkan, tablet memiliki persen CV lebih dari 5%, yang artinya tablet tidak memenuhi syarat keseragaman bobot. Uji variabilitas dan abrasi dilakukan untuk melihat kerapuhan dari tablet. Variabilitas dan abrasi dilakukan pada mesin yang sama, namun pada 2 roda putaran yang bentuknya berbeda. Diambil 20 tablet secara acak, lalu ditimbang. Tablet tadi kemudian setengah dimasukkan ke variability shaft, setengahnya lagi ke abrasion shaft. Kecepatan diatur 25 rpm selama 4 menit. Setelah waktu berakhir, tablet ditimbang lagi. Syarat untuk uji variability adalah kurang dari 0,8%, sementara uji abrasi adalah kurang dari 1%. Uji kekerasan tablet dilakukan untuk melihat seberapa tahan tablet terhadap tekanan hingga hancur. Uji kekerasan tablet dilakukan menggunakan hardness tester dengan cara tablet diletakkan ujung alat, lalu alat diputar pada bagian ujungnya yang lain hingga tablet hancur. Syarat kekerasan tablet yang baik adalah pada rentang 4-8 kg force. Hasil menunjukkan hanya setengah dari tablet yang diuji yang memenuhi syarat kekerasan tablet. Uji waktu hancur atau disintegrasi dilakukan untuk melihat berapa lama waktu bagi tablet untuk hancur. Diambil 6 tablet secara acak, lalu dimasukkan ke dalam basket disintegrator yang telah diletakkan di gelas berisi air sebelumnya. Singkir dimasukkan ke dalam basket untuk mencegah tablet terapung dan keluar dari basket. Uji dilakukan selama 15 menit hingga tablet habis terurai. Syarat uji waktu hancur yang baik untuk tablet tak bersalut adalah kurang dari 15 menit. Data menunjukkan bahwa dari ke-6 tablet, tidak ada yang memenuhi syarat uji waktu hancur, karena semuanya hancur lebih dari 15 menit.
Uji disolusi dilakukan untuk melihat kadar zat aktif yang terkandung di dalam tablet dan persen pelepasan obatnya. Uji disolusi dilakukan pada tablet konvensional dengan menggunakan dapar yang menyerupai cairan lambung. Tablet akan dilarutkan di dalam dapar tersebut dan disampling secara bertahap selama rentang waktu tertentu. Hasil sampling dari disolusi kemudian diuji kadar menggunakan spektrofotometri UV vis dengan kurva baku yang digunakan adalah quercetin. Syarat uji disolusi adalah persen pelepasan obat tidak boleh kurang dari 80% pada menit ke-30. Dari data, tampak ketiga replikasi persen pelepasannya kurang dari 80% pada menit ke-30 sehingga tablet tidak memenuhi syarat uji disolusi. Sekian dari kami, terima kasih.